Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang pengajian jamaah Masjid Baitul Hamdi yang berbahagia, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini cuaca sangat bagus. Rasa-rasa tidak ada halangan awak sampai. Mudah-mudahan yang datang malam ini Allah sehatkan selalu, amin. Allah mudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Awaklah berada di awal bulan Muharram tahun 1448 Hijrah. Maka malam itu awak akan menceritakan sejarah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Yang dulu Madinah itu bernama Yastrib. Pindah dari Mekah ke Madinah atau Yastrib. Jarak dari Mekah ke Madinah itu sampai atui 5 kilo. Ya singkonya nak ke Padang tu boleh ya. Dulu sampai atui 50. Ini deklah pakai jalan tol, ala jalan-jalan apa? Hingga sampai atui 5 kilo. Cuaca di sana siang hari sangat panas. 50 derajat KT sampai kalau dalam di kapal kecil. Siangnya panas, malamnya sangat dingin. Siang panas, malam dingin. Bagi yang pernah pergi ke Mekah, umrah dan haji, tentu dia bukitnya sekeliling, bukit-bukit saja. Ancalam awak pada lembang lu. Tapi dengan barokah lahirnya Nabi Muhammad di sana, dengan barokah adanya Nabi Muhammad, kota suci Makkah dan Madinah tak pernah sepi dari orang. Untuk menyampaikan judul kita itu, awak bercerita dulu, bercerita dulu, dilandasi dengan ayat Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah kamu Muhammad ketika orang-orang kafir Quraisy ingin menangkapmu atau ingin membunuhmu atau ingin mengusirmu dari kampung halamanmu. Wayamkuruna wayamkurullah, dia berbuat makar kepada engkau, Allah gagalkan makarnya.
khairul makirin, Allah sebaik-baik menggagalkan makar. Di Bapak Ibu, Nabi Muhammad kok ala menjadi ancaman bagi kaum kafir Quraisy. Kau nak aman kerjanya kalau sedek kau Muhammad kok tak lewat mengikut agama awak kerjanya. Musyawarahlah kaum kafir Quraisy, musyawarahlah para tokoh adat di sana, ingin membicarakan bagaimana menghadapi Muhammad. Mau dibunuh, mau diapakan, musyawarah dulu. Namo topik musyawarah dulu Darun Nadwa. Darun artinya rumah, Nadwa artinya pertemuan. Di bahasa balai pertemuan, balai adat. Nah, telah. Bermusyawarah lawan mulai. Pimpinan sidangnya bernama Abu Jahal, ketua sidang. Hadirlah lah. Hari pagi kami, petang kami, malam Jumat, cerita pagi tadi lah. Musyawarah. Apa cara lewat Muhammad kok? Siapa yang mengusul? Usul si ketua. Ini soal. Nak payah Muhammad kalau awak usir dari kampung kah? Jelok piting kerana gila. Tur ke jauh-jauh terang. Jadi awak apa? Kemudian ke Papua terang. Jauh kan? Nak kembali je deh. Dia dah bisa Muhammad kau berubah Allah kau. Banyak pengikut itu. Jelas. Yang lain pada itu. Usul ketua. Ya. Bagaimana kalau kita kurung dia masuk dalam peti? Jembe nasi, letak pakai kabar. Pakai kabar. Oh, tak bisa. Banyak ribu di nyosor. Nyelok kong ni mah. Usul si ketua, ya. Awak cewek bakal seorang. Semuanya semua. Kita misalkan dari suku bakal. Nyosor bunuh, pakai kamera. Muhammad bunuh. Atau nanti kita buat pengumuman, siapa yang mendapat menangkap Muhammad akan dikasih hadiah 100 ekor onta. Sati kuntur mati tiawa 7 miliar. 7 miliar. Alah barang-barang yang ngopi 7 miliar loh. Halo kan? Dalam jujur ya. Akhirnya bisa isu kalau tu semua dari seorang aja ni seorang itu negara hukum. Kini betulah bapa banyak suku awak, semasing-masing suku mengutus satu orang yang bakal. Suku Cinego, suku Piliang, suku Topang, suku Domo, suku apalah. Masing-masing suku mengutus satu orang kuat. Di kalau ada tu suara, tak payah lagi sesama mengeroyok. Itu nama berjamaah tu. Pembunuhan berjamaah sampai kepada korupsi berjamaah. Korupsi berjamaah ini mah. Ya, ini korupsi berjamaah. Siapa kena usut langsung kerjasama tu dong. Ya hebat tu. Bila orang pakai menurut mereka malam, otak kami malam Jumat jadi gini ketua. Ayolah. Lasah tu, alah. Putus sidang.
Muhammad dibunuh, ditangkap oleh perwakilan suku masing-masing. Sanan Rapi Cako disaksikan oleh malaikat Jibril. Duduk malaikat Jibril di samping tu. Tentu nak kata tu langsung diurut malaikat duduk. Tentu rahsia sama malaikat Jibril tu. Baiklah malaikat Jibril ke Rasulullah Muhammad, ya. Malam kau pindah le orang lemua. Kau turis tu lah nak ngomong le. Lama-lama rapi yang cakap. Oh, ayolah. Wang diperintah Allah Taala hijrah lah orang ke Madinah tu kan. Hijrah lah. Tengah hari Jumat Aibah milu baiklah Rasulullah ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar, ya. Dan mereka memberitahu ke orang, berkemas-kemaslah kamu. Malam kau pindah wale. Gua tinggal negara yang makan wale. Om meninggal negara yang makan apa? Tinggal negara demi menyelamatkan iman, tinggalkan kampung halaman. Gua yang ada mak gua. Siap Rasulullah, siap. Dua orang bapaknya ayah, dah ada yang turun. Bapaknya ayah, dah ada bapaknya ayah. Siap. Lama Rasulullah pun berkemas-kemas pula. Dibawa Ali Rasulullah Ali, ya. Malam beko sekitar nyai jam 2 dan cabut. Uang ganti tempat tidur ke rumah. Ayolah Rasulullah, ayolah. Ibu sekalian, sudah sembahyang Isya Rasulullah lolo. Itu Rasulullah lolo capek, jago, capek je. Amat lolo lah be, jago lah be je. Malam paling elok lolok copet tu tiba. Saya tiru tu. Pulang tu ini lolok tu tiba. Bismillah lolok lah. Sudah kecuali kalau dan penceramahnya mau jauh, dia penjar. Kalau pergi saya ceramah jauh-jauh, ada lolok semalam tu. Mampir kau pulang, mampir kau ke rumah ke? Lagi ada oleh. Jago 3 jago. Kalau 9 jago 3. 10 seboleh 2 boleh 1 2 3. Itulah lolok yang bermutu 6 jam dulu yur. Yang kesedia 8 jam. Nya juga 8 jam tapi tidak bermutu lolok ayam. Tahun 7 hari ke sana itu tak lolok. Lah jambu jago Rasulullah cakap kemakai lah ni apa ngerti dia Umar ada kok pulang ikut rumah Rasulullah sudah dipakar betis. Ibu mana lampai ke Mekah ada rumah Rasulullah mana ke daerah Rasulullah itu situ dia daki masjid haram lah. Lah dikepung Rasulullah. Kalau Rasulullah cakap dia ambil pasir disiram ke pandu orang Nabi itu ternganga semuanya. Ternganga ya. Tengango jadi bau. Sosodoro. Lalu Rasulullah di sela-sela orang tadi. Itulah yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Yasin ayat 10. Apa namanya? Surah Yasin ayat 10 apa ya? Wa ja'alna min baini aidihim saddam
wa min khalfihim saddan fa'arsaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding, dia tidak bisa melihat. Ayat iko dijadi di orang ayat tangkal orang aliyok. Kalau yakin masuk mengunci rumah malam-hari baca ayat kah? Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'alsainahu fahum la yubsirun. Tak. Apa bukan masjid nak jadi hilang dakwah baca itu. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'alsainahu fahum la yubsirun. InsyaAllah tak kena malir orang. Buya malir orang luar dah buya mak. Kalau sahaja ni mak subuh malir orang dah dan nak kawan nak membaca tu cakap Allah Allah terlambat tinggal kunci situ lah, tinggal kunci situ. Nah ada situ orang kan. Ini remaja-remaja pergi mana-mana SIM dah ada orang polisi razia. Baca ya kak, baca ya. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'alsaynahum fahum la yubsirun. Cubalah dari remaja cakap leh. Ya lah, penipu. Apa je uya. Ini uya betul. Nak nampak ada polisi kalau baca itu. Senang polisi dia baca itu dia. Sama-sama baca. Akhirnya kalau cakap dia. Lah. Rasulullah lewat pergi ke rumah Abu Bakar. Nah, yuklah orang kapur sama rumah Nabi jaka. Catulah kali nak Muhammad Rabu je leh. Dia cepet-cepet catu. Dia tengok kain ungu berunyo katanya. Buka. Tak Muhammad mana orang? Ali ke mana? Ali. Mana Muhammad? Mana tak tahu kan? Saya kan lolong berkeru saya di sini. Malah boleh tahu saya. Nantur dah. Boleh macam-macam li. Mana Muhammad? Tak tahu saya. Itu dia makanya orang-orang Syiah yang pro kepada Ali mengatakan yang berhak menggantikan Nabi setelah Nabi wafat adalah Ali bukan Abu Bakar. Itu dipapor Syiah nadiran doang. Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman itu perampok kekuasaan. Yang berhak adalah Ali. Itu kata orang Syiah. Karena Ali lah yang berhadapan dengan kematian. Nyuruh ahli sunnah wal jamaah lainlah jawaban Pak. Saya itu jawaban dasar dah. Ketika Rasulullah tidak bisa menjadi imam salat subuh, Rasulullah menyuruh Abu Bakar. Dah disuruh dah. Bakar. Oh imam. Anda tahu orang. Kata Abu Bakar, alalamu tertunda waktu subuh lah masuk. Bukan nanti Rasulullah juga. Bukan nanti Rasulullah juga. Bapak-bapak lah Rasulullah kata apa cakap. Tahu tu nama bapak-bapak ya. Dah bapak cakap bapak lah. Apa selesai bergotong. Bakar wajib imam. Dan kalau nasihat dulu Rasulullah nak amur ketika salat subuh
ketika salat subuh itu dia pada Rasulullah ya kalau lain cerita lain itu mau salat subuhnya meninggal. Siapa yang pernah saya bersalah dengan dia, tunjuk tangan. Siapa yang pernah kone apa, kone toko dan balik ini ke jua. Ya Rasulullah. Saya ya Rasul. Jangan salah nama. Saya dulu waktu kepolan mah tadi kudu lu kone pungun dia. Kini dia mau balik. Oh mak. Seketik mau ngebangi sahabat ngapo enggak. Lah jadi orang sakit, Rasulullah sakit, nambah dia bang. Apa lagi Rasulullah? Di polku Rasulullah ikut teori dan kok. Mana mungkin saya membalas? Kalau tidak ada buat cedek, kalau tidak ada apa dari Rasulullah. Oh, cedek itu. Ya, jadi kalau orang ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ya berhak adalah Abu Bakar, karena Abu Bakar yang disuruh oleh Nabi menjadi imam. Seorang Ali menggantikan Nabi lolok, mana tinggi ya pola lolok jadi imam. Tentu tinggi jadi imam kan? Bapak Ibu yang saya hormati, tahulah Nabi yang Abu Bakar leh. Lah si Abu Bakar, alah, mah okey ada. Dah pakai senter mah. Ada senter apa kalau ya? Bacailah jalan minte, jalan mencit. Jalan mencit apa ya? Jalan memintas-mintas. Biasa kapag mau dari ko kasalo kapag ina kay diri ikon na kapag mau lewat rantau berangin tentu ndak dikiro dengan maksud kok kinal lalu pak ndak jalan biasa lah biru paira sampailah di gua namanya Gua Sur. Kalau pagi-pagi itu tolong nanya Pak. Kalau Cendrawasih ada tolong nanya betul. Tapi kalau Cendrawasih ngomong pagi-pagi itu senang acak. Badak kok. Masuklah ke dalam gua dulu. Makanya kalau ada lope ke Mekah itu tambah keyakinan awak dia. Bertambah keyakinannya nampak awak kali bagang kau. Nampak dia awak bukti fisik juga. Masuk Rasulullah. Tapi dia berhasil dulu ya Rasulullah. Karena keangkin dulu menonton tu ada barang berbiso kau di dalam tu tak puasan tak kandung tak ulit. Biar berhasil dulu Rasulullah ya. Lah berhasil, ya Rasulullah itulah. Dihunjurkan kakinya oleh Abu Bakar. Dihunjurkan Abu Sufyan. Luhun kaki gua, mana morok? Mau nyuruh tak masalah, mau nyuruhnya. Apa? Apa lah ya? Pokoknya dia kakinya itu diunjurkan ya. Atidulah Rasulullah cakole. Dia tepaha Abu Bakar. Akan lokenya makan Bapak. Rasulullah paha Abu Bakar jadi bantalnya. Sejenak Rasulullah tidur. Kono pipi Rasulullah air. Hujan air Abu Bakar. Tidak akan hujan Rasulullah. Tanya apa Pak? Air mata dan nangiwang. Iya. Apa dah nangiwang? Tapi apa gigi kaki ni kau tak? Kaki gigi ni bosan mak.
Indah tiang punya mangke kaki dulu ha. Tahan kaki dia. Kalau awal lah tu, hantu aja dulu. Tahan sakit dia pak. Biarlah tahan sakit asal jangan terganggu Rasulullah. Atau jadi di rumah. Tu mana sakit tu ni Rasulullah. Kaki dia gua apa men? Dia ambil air ludah dan ambil air ludah Nabi. Dia baca Al-Fatihah. Baca pula lagi Al-Fatihah tadi. Lah. Wah. Sembuh seketika. Air ludah Nabi jadi obat. Air ludah wak jadi penyakit. Samur pak. Lawata. Bapulah mau Nabi di dalam gua cakap 3 hari 3 malam. Apa gunanya? Supaya orang kafir Quraisy tidak tahu. Mengelabui. Jalan sampai je kali. Lah. Ala sampai 3 hari. Kami Jumat suatu Ahad bangkailah. Jarak sampai 1 kilo lebih itu kan. Tentu butuh dana. Napa berjalan ke butuh dana. Pada Sumatera Barat aja ke wisata 3 hari ya. Cukup kita mati dia pak. Di mati tambang 1,5 kilo makan. Dia belanja 1 juta. Rasulullah hampir 1 kilo perjalanan naik onta. Bapak mau sampai pak seminggu pak. Mau sampai. Biaya perjalanannya ditanggung oleh Abu Bakar. Omele nawa sekuntung Bakar pak. Nawa me sekuntung jadi nerwa. Ya. Lala dokek lala perjalanan. Ada yang tang di belakang mengojo pak. Berdebu-debu di belakang. Ya Rasulullah kata Bakar, ada orang ngojo awak. Uang pokok lebar benih apa? Siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati dapat uang 7 miliar. 100 ekor onta itu 7 miliar. Uang pokok itu ngojo pak. 5 meter menjalankan Nabi le jatuh orang pak bodoh. Doke 5 meter jatuh juga. Doke jatuh juga. 3 kali jatuh. Hei Muhammad, sini. Nak menolong. Penting. Dari rumah Cakoko dalam berencana dan membunuh Muhammad. Tetapi ternyata engkau ini bukan sembarang orang. Lah ala 20 tahun dan lah berkudo Muhammad tak pernah jatuh dan sekali jual. Dan sekali kola 3 kali dia jatuh. Berarti uang kau tak uang sembarangan kau. Saksikanlah Muhammad. Sekarang juga saya masuk Islam. Oh, masuk Islam. Pela orang pulang balik. Ke Mekah. Jesok guna dan siko. Untuk elah. Ya Rasulullah. Bayang keajaiban doa. Nabi pun melanjutkan perjalanan. Lu masuk kaji ke lema? Cito buka. Sabar nunggu buka. Aduh pelajaran koranya. Le sekitar 5 kilo le menjalan ke Madinah mak. Bantilah Nabi di situ membuat masjid pertama kali. Nama masjidnya Masjid Quba. Kini ancak masjid itu, ancak le. Lapang. Salat 7 rakaat.
orang jamaah haji dan umrah tetap singgah di Kuba. Biar dia haji, biar dia umrah, tetap pergi ke Masjid Kuba. Salat kita di sana 2 rakaat. Nah, Nabi pun melanjutkan perjalanan. Di Madinah sudah disambut oleh orang Madinah dengan gembira. Itulah syairnya. Tala'al badru alaina. Boleh min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Telah datang bulan purnama kepada kita. Apa maksudnya bulan purnama di sini? Adalah cahaya kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita kepada pelajarannya. Sudah. Ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tadi. 1. Hijrah Rasulullah adalah perjalanan menjaga iman. Karena imanlah dia sanggup pergi ke Madinah. Karena iman kita pergi naik haji. Karena iman kita rajin berjamaah. Karena iman kita rajin berzakat dan bersedekah. Karena imanlah kita mau rajin tahajud. Jadi itu cuma mahali menurut. Iman adalah mutiara yang paling berharga dalam diri kita. Harus kita jaga. Ya, gue iman dulu elok. Makanya ketika awal lahir ke dunia apa? Dia bang dah ya kan? Dah lahir, dah berhasil. Obang le. Diazankan di telinga kanan, diiqamatkan di telinga kiri. Apa maknanya? Menanamkan kalimat iman, menanamkan keyakinan dalam diri anak. Karena iman adalah mutiara yang paling berharga. Ada orang ngodu anak yang kau kecil jahat, kau ya. Dia apa jahat? Ndak dia bang dia batang batu lahir kerajanya. Itu. Iman adalah mutiara yang paling berharga. Jaga iman itu. Bagaimana cara menjaganya? 1. Talabul ilmi. Rajin mengaji, rajin menuntut ilmu. Bila lo apa nak menuntut ilmu? Kau kalau orang tu ya, kalau ilmu silakan. Ngaji si kopai, ngaji di bawah pai, ngaji di taplok pai. Cari ilmu tu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Dengan iman, dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan iman hidup jadi terarah. Kalau orang kuat iman tak berbantah rumah tangga rumah. Jadi kalau mau terbantah rumah tangga apa ya? Orang tak nak iman. Orang tak nak iman, tak nak malu dah. Iman kau poncung kepada Allah. Mutiara yang paling berharga iman itu lah. Jaga iman itu tauhid dicas tauhid dengan ilmu pengetahuan, menuntut ilmu tauhid. Cara menuntut iman yang kedua adalah rajin membaca Al-Quran, ngaji. Dan mentadabburkan
mempelajarinya, menganalisanya. Ayat ini kemana perginya? Di tortu dia apa ya? Asbabun nuzul ayat wa di kete mantap Quran. Dia apa awak tidak ngobroli ke tidak ngerti dah. Ikuti mutiara yang paling berharga. Siapa yang ingin selamat hidupnya berkawan dengan Al-Quran. Apal aja Quran gini, kalian apal kalian 30 juz. Mewah itu kalian, percaya tak? Baca itu internet turun, mewah itu. Ya. Mas ngobrol di Pekebau. Dulu waktunya masih menghonor. Nya hebat ngaji, Pak. Hebat ngaji, pandai ngaji. Leju ngang nikah di Pekebau dulu nyoba. 5 minit, 10 minit ngaji. Sejuta. Sejuta sekali ngaji, 10 minit ngaji. Wah. Siapa yang berkawan dengan Al-Quran hidupnya diangkat oleh Allah. Maka kalian sampai ngomong ngaji juga. Al-Quran itu jadi obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami jadikan Al-Quran itu sebagai obat. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Rajin ngaji. Yang ketiga, cara mengukur iman yang ketiga adalah banyak-banyak berdoa. Bah, siapa yang dapat doa supaya taat Allah tahu? Dapat banyak? Ada banyak? Hah? Kalau itu banyak. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, palingkan hati kami untuk taat kepada agama Engkau. Lalu, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Baca doa tu Pak. Namun beliau meningkat iman doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Lah, di iman adalah mutiara yang paling berharga, yang pantas kita jaga, pantas kita pupuk. Bagaimana? Talabul ilmi, selalu menuntut ilmu, rajin baca Al-Quran, dan banyak berdoa. Itu yang pertama. Aduh, bertanya anak tanya ada. Tahu je dulu. Tahu dulu ya. Yang kedua, hijrah adalah perjalanan ukhuwah. Perjalanan ukhuwah mempersatukan kaum pendatang dengan kaum tempatan. Orang Mekah yang pindah ke Madinah dinamakan dengan muhajirin. Orang Madinah yang menanti orang Mekah namanya kaum Ansor. Dipersatukan dengan Nabi Luha. Badan sanak ke sodok. Bawa sesemawa kita bantai loh. Sesemawanya bantai loh. Maka kita harus kompak. Rajin bono apa kamu saji tapi tidak obelok loh. Itu nak aku pasang dulu Pak. Kono dah kaji lu. Mau ketemu saudara. Dalam agama awak kau tidak ada orang dalam nama. Sama. Inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Hei, saudaraku dari Mekah juga Madinah loh. Umat dan nompe kamar pakai di kalian 2 dan 2. Oh enggaklah seorang. Wahai saudaraku, dan kau pun korma dan buah hektar, ambil kalian cek. Oh ya. Wahai saudaraku, dan unta, ompek, ambil kalian 2 dan 2.
Wahai saudaraku, bini dan dua. Amina kalian cie. Nikah. Coy dulu nikah. Asal pecedek tua. Apa kata orang Mekah? Terima kasih saudaraku. Terima kasih. Kami tidak mau memberatkan kalian. Tunjukkan kepada kami jalan ke pasar, biar kami berusaha. Jadi tujuh mak. Kementang-mentang babasuhnya langsung ambil ini. Makan orang jadinya ni pada babasuhnya. Aduh itu pak, babasuhnya makan jadinya ni ya. Nasi ketek ya. Aduh bakso. Mau makan kenyang lah bro, lita itu. Bakso kan? Terima kasih saudaraku. Tapi tunjukkan kepada kami jalan ke pasar, biar kami berusaha. Itu Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, baku cara memelihara ukhuwah kau. Ampek teh. Ampek teh. Tena pertama ta'aruf, saling kenal mengenal. Li ta'arufu. Bapung lu kan kena masalah Jawa ndak kenal dah. Thank you tu lu kan. Tapi kalau lu kenal lu Jawa, kau nak orang dia mau bangga Mak. Minum di pasar rupa payah dan dia memayinya Mak. Lado orang maya. Berbisi orang lu minum bulan. Lah bayi dia Mak. Dia apa? Kenal. Semua gitu. Kalau tak kenal tak ada. Ya Pak ya. Maka tak kenal maka tak apa? Tak sayang loh. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Jadi kenal dia Allah. Nak copek kalian kenal dia orang. Di masjid. Kalian ajak sawo obang. Pernah itu. Lope obang Madinah nanti. Maksa obang cakuru. Orang simpang aman tu. Anak aman tu. Anda lope obang makan dia. Lu tahu kan? Kalau awak di masjid awak mak copek awak kenal orang. Di tak Arab tu. Kapung kenal dia awak nak pernah pai geram wirid nak yopai boleh nak yopai mati nak yopai troyong nak yopai mana betul dulu kan nak ada bersaudara awak te yang pertama ta'aruf te yang kedua tafahum saling menghargai kenapa dia awak jadi tu bikin juga saling menghargai akhirnya ikutin juga. T yang ketiga ta'awun tolong menolong saling berbagi. T yang keempat adalah saling menutup aib. Kok ada berita-berita yang datang ke awak disaring dulu dia coba-coba emosi aja. Kalau so manis dia coba dilulu, kalau so pahit dia coba diludahkan. Tabayyun nomor ada ta'aruf, tafahum, ta'awun, tabayyun. Itu tu cara menjaga ukhuwah. Terakhir yang ketiga. Pelajaran yang ketiga bahwasanya perjalanan hijrah itu adalah perjalanan ibadah. Mak umroh haji nak perjalanan santai ibadah. Ibadah kok kino. Hijrah untuk ibadah. Kadang-kadang orang sedang ngajong haji, kadang sedang ngajong umroh pakai siaran langsung juga kali. Saudara-saudara, saya sekarang sedang tawaf. Padahal awak malah berzikir kok Semua sedang semayangnya. Saudara-saudara, saya sekarang sedang tawaf saya sekarang. Untuk apa kita
cerita-ceritakan sama Rasulullah, sedih pada dulu. Maka mama, papa, kompeten mau kasih umroh atau haji, jangan biasakan seperti itu. Ria wajah ture. Ini untuk aja lah. Untuk aja. Tapi lah sudah kok, lah sudah sodo kok. Lah saran-saran rukun sodo lah sudah kok dong. Boleh lah. Sekadar apa namanya ya? Nah, bukti kami pegang saja. Boleh lah. Teman-teman. Sedang bawa, sedang sa'i. Untuk apa kita menggebak-geburkan sama orang? Oh, ibadah kok gitu. Maka ke Mekah ibadah, bukan wisata. Ke Madinah ibadah. Ada orang yang pergi tidak ada menampung saja. Tidak ada menampung ibadah. Kenapa? Salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 bandingannya dengan tempat lain. Lah, sekali sembahyang di Masjidil Haram 1.000 kali di Baitul Hamdi. 1.000 sekali dia, sekali sembahyang di Masjidil Haram imbangannya 1.000 kali mak sembahyang di Baitul Hamdi kok. Sekali mak sembahyang di Masjid Nabawi, 1.000 kali di tempat lain. 1.000 kali di Siko, 1.000 kali mak sembahyang di Siko, mau dapat 1 kali di Masjid Nabawi. Itu tidak boleh yo nak ibadah kau kira tu. Keutamaannya besar. Cuma dorong salah kaji. Salah kaji. Dalam banyak ibadah dan tidak semuanya di situ lagi. Sudah balik ke Mekah, nena kena kek le. Tidak nak kena kek le. Nyala banyak apa dan? Kali mana? Sebab dia nak murah. Umroh dia berapa kali umroh. Berapa kali lepas sampai ke Masjidil Haram. Berapa kali lepas ke Masjid Nabawi. Tak tetong pahala le. Kalian nak kata imbang dengan dah? Kayak kau jadi riba. Berarti itu pemahaman dah. Itu gunanya apa? Untuk memotivasi kita beribadah. Syarat ibadah 3. 1. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Syarat ibadah yang kedua dilandasi dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau beramal, jangan kau berbuat kalau kalian sendiri tidak tahu. Syarat yang ketiga adalah ada contoh dari Rasulullah. Contoh dari Rasulullah. Kalau mau ditambah juga lagi apa? Syarat yang keempat daimun tarwi manarwi. Jangan nyanyi ayam tarwi manarwi ibadah. Itulah banyak terkaji Bapak Ibu. Tinggal ambil jadi lah. Apa kaji kalian jaga? Kami jaga memperingati tahun baru hijrah kami jaga. Apa sih tiga jaganya? Apa tiga lo antara? Tengok aja langsung di video. Boleh yang video yang cahaya maghrib ini, boleh video Buya kami official. Mari kita tutup pengajian kita dengan berdoa.